Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina, NIM S1S1210089. Di sini saya akan menjelaskan untuk materi proses dan sinkronisasi. Di sini yang akan dibahas dari proses dan sinkronisasi berupa materi konsep interaksi, sinkronisasi, solusi critical section, perangkat sinkronisasi. Pertama, konsep interaksi. Sinkronisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data akibatnya akses data secara konkuren. Proses-proses disebut konkuren jika proses-proses itu ada dan berjalan pada waktu yang sama. Proses-proses konkuren ini bisa bersifat independen atau bisa juga saling berinteraksi. Proses-proses konkuren yang saling berinteraksi memerlukan sinkronisasi agar terkendali dan juga menghasilkan output yang benar. Komunikasi antar proses. Sistem berbagi memori. Sistem berbagi memori atau share memory system merupakan salah satu cara komunikasi antar proses dengan cara mengalokasikan suatu alamat memori untuk dipakai berkomunikasi antar proses. Untuk kedua, sistem berkirim pesan. Sistem berkirim pesan adalah proses komunikasi antar bagian sistem untuk membagi variabel yang dibutuhkan. Proses ini menyediakan dua operasi, yaitu mengirim dan menerima pesan. Sinkronisasi. Pertama, ada blocking send. Ketika dalam keadaan sinkron, terjadi dua kejadian, yakni blocking send dan blocking receive. Blocking send yakni pemblokiran pengirim sampai pesan sebelumnya diterima. Kedua, blocking receive yakni pemblokiran penerima sampai terdapat pesan yang akan dikirim. Sedangkan untuk keadaan asinkron, yang terjadi adalah dua kejadian, yakni non-blocking send, pengiriman dapat terus mengirim pesan tanpa memperdulikan apakah pesan sebelumnya sampai atau tidak. Dan kedua, non-blocking receive, yakni penerima menerima semua pesan, baik berupa pesan yang valid atau pesan yang salah. Kemudian, penyangga. Untuk penyangga, dalam setiap jenis komunikasi, baik langsung atau tidak langsung, penukaran pesan oleh proses memerlukan antrian sementara. Pada dasarnya terdapat 3 cara untuk mengimplementasikan antrian tersebut, yakni kapasitas nol, kapasitas terbatas, dan kapasitas tidak terbatas. Untuk kapasitas nol, artinya antrian mempunyai panjang maksimum 0, sehingga tidak ada penungguan pesan atau message waiting. Dalam kasus ini, pengirim harus memblok setiap penerima menerima pesan. Kedua, kapasitas terbatas. Artinya, antrian mempunyai panjang yang telah ditentukan. Paling banyak N pesan dapat dimasukkan. Jika antrian tidak penuh ketika pesan dikirimkan, pesan baru akan menimpa dan pengirim dapat melanjutkan eksekusi tanpa menunggu. Ketiga, kapasitas terbatas. Artinya, antrian mempunyai panjang yang tak terhingga, sehingga semua pesan dapat menunggu di sini. Pengirim tidak akan pernah diblok. Kemudian, klien atau server. Server adalah komputer yang dapat memberikan servis ke server, sedangkan klien adalah komputer yang mengakses beberapa servis yang ada di klien. Ketika klien membutuhkan suatu servis yang ada di server, dia akan mengirim request kepada server lewat jaringan. Jika request tersebut dapat dilaksanakan, maka server akan mengirim balasan berupa servis yang dibutuhkan untuk saling berhubungan menggunakan soket. Nah, untuk karakteristik server, pertama pasif, kemudian menunggu request, ketiga menerima request, memproses mereka dan mengirimkan balasan berupa servis. Untuk karakteristik klien, yakni aktif, mengirim request dan menunggu serta menerima balasan dari server. Kemudian RPC atau Remote Procedure Call.
RPC adalah sebuah metode yang memungkinkan kita untuk mengakses sebuah prosedur yang berada di komputer lain. Untuk dapat melakukan sebuah server harus menyediakan layanan remote prosedur. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan sebuah server membuka soket lalu menunggu klien yang meminta prosedur yang disediakan oleh server. Bila klien tidak tahu harus menghubungi port yang mana, maka klien bisa merequest kepada sebuah matchmaker pada sebuah RPC port yang tertutup. Matchmaker akan memberikan port apa yang digunakan oleh prosedur yang diminta klien. Kemudian, deadlock dan starvation. Deadlock mempunyai gambar sebagai berikut. Nah, untuk deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam kerja proses-proses tersebut. Untuk kedua yakni starvation. Starvation adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Proses yang kekurangan resource karena terjadi deadlock tidak akan pernah mendapat resource yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation atau kelaparan. Namun starvation juga bisa terjadi tanpa deadlock. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Deadlock dan starvation. Untuk submateri kedua yakni sinkronisasi. Sinkronisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data. Akibatnya, adanya akses data secara konkuren. Proses-proses disebut konkuren jika proses-proses itu ada dan berjalan pada waktu yang sama. Proses-proses konkuren ini bisa bersifat independen atau bisa juga saling berinteraksi. Proses-proses konkuren yang saling berinteraksi memerlukan sinkronisasi agar terkendali dan juga menghasilkan output yang benar. Rest condition. Rest condition adalah suatu kondisi di mana dua atau lebih proses mengakses share memori atau sumber daya pada saat yang bersamaan, dan hasil akhir dari data tersebut tergantung dari proses mana yang terakhir selesai dieksekusi, sehingga hasil akhirnya terkadang tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Untuk contoh rest condition seperti berikut. Pada program ini, terlihat bahwa terdapat variabel counter yang diinisialisasikan dengan nilai 0 dan ditambah 1 setiap terjadi produksi, serta dikurangi 1 setiap terjadi konsumsi. Pada bahasa mesin baris kode counter plus plus dan counter min min diimplementasikan seperti di bawah ini, yakni untuk contoh diimplementasikan untuk contoh seperti berikut. Nah, jika perintah counter plus plus dan counter min min berusaha mengakses nilai counter secara konkuren, maka nilai akhir dari counter bisa salah. Hal ini tidak berarti nilainya pasti salah, tapi ada kemungkinan untuk terjadi kesalahan. Contoh urutan eksekusi baris kode yang mengakibatkan kesalahan pada nilai akhir counter adalah seperti berikut. Contoh program yang memperlihatkan rest condition. Seperti status akhir dari counter seharusnya adalah 0, tapi kalau urutan pengeksekusian program berjalan seperti berikut, maka hasilnya menjadi 3. Perhatikan bahwa nilai akhir counter akan mengikuti eksekusi terakhir yang dilakukan oleh komputer. Pada program di atas, pilihannya bisa 1 atau 3. Perhatikan bahwa nilai counter akan bergantung pada perintah akhir yang dieksekusi. Oleh karena itu, maka kita membutuhkan sinkronisasi yang merupakan suatu upaya yang dilakukan agar proses-proses yang saling bekerja sama dieksekusi secara beraturan demi mencegah timbulnya suatu keadaan rest condition. Nah, kemudian berikut adalah ilustrasi program produsen dan konsumen. Kunci untuk mencegah masalah rest condition
Dan di situasi yang lain yang melibatkan memori bersama, berkas bersama, dan sumber daya lain yang digunakan secara bersama-sama adalah dengan menemukan beberapa jalan untuk mencegah lebih dari satu proses melakukan proses tulis dan baca kepada data yang sama pada saat yang sama. Dengan kata lain, akan membutuhkan mutual exclusion, sebuah jalan yang menjamin jika sebuah proses sedang menggunakan variabel atau berkas yang digunakan bersama-sama, proses lain akan dikeluarkan dari pekerjaan yang sama. Nah, cara untuk menghindari race condition adalah kita harus dapat menjamin bahwa jika suatu proses sedang menjalankan critical section, maka proses lain tidak boleh masuk ke dalam critical section tersebut. Nah, untuk critical section dijelaskan seperti berikut. Critical section adalah segmen kode yang mengakses data yang digunakan proses secara bersama-sama yang dapat membawa proses itu ke bahaya race condition. Biasanya sebuah proses sibuk melakukan perhitungan internal dan hal-hal lain tanpa adanya bahaya yang menuju ke race condition pada sebagian besar waktu. Akan tetapi, biasanya setiap race condition proses memiliki segmen kode di mana proses itu dapat mengubah variabel, mengupdate status tabel, menulis ke sebuah file, dan lain-lain yang dapat membawa proses itu ke bahaya race condition. Untuk ilustrasi critical section adalah sebagai berikut. Kemudian, critical section dalam kernel. Untuk critical section dalam kernel, saat sepotong kernel kode mulai dijalankan, akan terjamin bahwa itu adalah satu-satunya kernel kode yang dijalankan sampai salah satu aksi dari ketiga aksi berikut muncul, yakni pertama interupsi, yakni suatu masalah bila mengandung critical section-nya sendiri. Kemudian page fault, yakni suatu masalah yang potensial jika sebuah kernel routine mencoba untuk membaca dan atau menulis ke user memory akan mengakibatkan terjadinya page fault yang membutuhkan masuk atau keluar, dan proses yang berjalan akan ditunda sampai proses masuk atau keluar selesai. Kemudian ketiga, kernel code memanggil fungsi penjadwalan sendiri. Setiap waktu banyak proses yang berjalan dalam kernel mode. Akibatnya sangat mungkin untuk terjadi race condition. Race condition timbul ketika dua file dibuka dan ditutup bersamaan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kernel mempunyai dua metode, yakni preemptive kernel dan non-preemptive kernel. Untuk submateri ketiga, solusi critical section. Dua solusi untuk memecahkan masalah critical section. Pertama, solusi perangkat lunak. Solusi ini menggunakan algoritma-algoritma untuk mengatasi masalah critical section. Solusi kedua yakni solusi perangkat keras. Solusi ini tergantung pada beberapa instruksi mesin tertentu, misalnya dengan menonaktifkan interupsi, mengunci suatu variabel tertentu, atau menggunakan instruksi level mesin seperti test dan set. Untuk solusi perangkat lunak menggunakan algoritma ada 4 cara, yakni algoritma 1, algoritma 2, algoritma 3, dan algoritma tukang roti. Algoritma 1. Algoritma 1 mencoba mengatasi masalah critical section untuk dua proses. Algoritma ini menerapkan sistem bergilir kepada kedua proses yang ingin mengeksekusi critical section, sehingga kedua proses tersebut harus bergantian menggunakan critical section. Nah, untuk contoh kodenya yakni seperti berikut. Algoritma ini menggunakan variabel bernama turn. Nilai turn menentukan proses yang mana yang boleh memasuki critical section dan mengakses data di sharing. Pada awalnya, nilai variabel turn diinisialisasikan dengan 0. Artinya, P0 boleh mengakses critical section. Jika turn sama dengan 0 dan P0 ingin menggunakan critical section, P0 akan mengubah turn menjadi 1, yakni yang artinya giliran P1 tiba, dan P1 diperbolehkan mengakses critical section. Ketika turn sama dengan 0 dan P0
ingin menggunakan critical section, maka penulis harus menunggu P1 selesai menggunakan critical section dan mengubah turn menjadi 0. Kemudian algoritma 2. Algoritma 2 juga mencoba memecahkan masalah critical section untuk dua proses. Algoritma ini mengantisipasi masalah yang muncul pada algoritma 1 dengan mengubah penggunaan variabel turn dengan variabel flag. Variabel flag menyimpan kondisi proses mana yang boleh masuk ke critical section. Proses yang membutuhkan akses ke critical section akan memberikan nilai flag-nya true, sedangkan proses yang tidak membutuhkan critical section akan men-set nilai flag-nya bernilai false. Untuk kodenya dapat dilihat pada layar seperti berikut. Suatu proses diperbolehkan mengakses critical section apabila proses yang lain tidak membutuhkan critical section atau flag proses lain bernilai false. Tetapi apabila proses lain membutuhkan critical section, ditunjukkan dengan nilai flag-nya true, maka proses tersebut harus menunggu dan mempersilahkan proses lain menggunakan critical section-nya. Di sini terlihat bahwa sebelum memasuki critical section, suatu proses melihat proses lain terlebih dahulu melalui nilai flag. Apakah proses lain membutuhkan critical section atau tidak? Kemudian, untuk algoritma 3. Algoritma 3 ditemukan oleh G.L. Peterson pada tahun 1981 dan dikenal juga dengan algoritma Peterson. Peterson menemukan cara yang sederhana untuk mengatur proses agar memenuhi mutual exclusion. Algoritma ini adalah solusi untuk memecahkan masalah critical section pada dua. Kemudian untuk contoh algoritmanya seperti berikut. Untuk algoritma 3, awalnya flag untuk kedua proses diinisialisasikan bernilai false, yang artinya kedua proses tersebut tidak membutuhkan akses ke critical section. Kemudian jika suatu proses memasuki critical section, ia akan mengubah flag-nya menjadi true, memberikan tanda bahwa ia butuh critical section. Lalu proses tersebut memberikan turn kepada lawannya. Jika lawannya tidak menginginkan critical section, flag-nya ditandai dengan flag-nya false, maka proses tersebut dapat menggunakan critical section, dan setelah selesai menggunakan critical section ini, ia akan mengubah flag-nya menjadi false. Tetapi apabila proses lawannya juga menginginkan critical section, maka proses lawanlah yang dapat memasuki critical section, dan proses tersebut harus menunggu sampai proses lawan menyelesaikan critical section dan mengubah nilai flag-nya menjadi false. Kemudian algoritma tukang roti. Algoritma tukang roti adalah solusi untuk memecahkan masalah critical section pada N buah proses. N ini banyak kali prosesnya. Algoritma ini juga dikenal sebagai Lamport-Baker algoritma. Ide algoritma ini adalah dengan menggunakan prinsip penjadwalan seperti yang ada di tempat penjualan roti. Para pelanggan yang ingin membeli roti sebelumnya harus mengambil nomor urut terlebih dahulu, dan urutan-urutan yang boleh membeli ditentukan oleh nomor urut yang dimiliki masing-masing pelanggan tersebut. Materi keempat yakni perangkat sinkronisasi. Sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Tujuan utama sinkronisasi adalah menghindari terjadinya inkonsistensi data karena terjadinya pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda atau mutual exclusion, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock atau starvation. Task and set. Sebagian besar sistem komputer saat ini menyediakan instruksi-instruksi perangkat keras khusus yang mengizinkan kita untuk menguji dan memodifikasi nilai dari sebuah variabel. Instruksi ini disebut instruksi test and set. Contohnya seperti berikut. Untuk contoh pertama, test and set
Karakteristik penting dari instruksi seperti gambar ini adalah pengeksekusian instruksi secara atomik. Jadi, jika terjadi dua instruksi test and set dijalankan secara serentak, kedua instruksi tersebut akan dieksekusi secara sekuensial dan mendeklarasikan variabel log. Kita dapat mengimplementasikan mutual exclusion seperti pada contoh yang di sebelah kanan berikut. Walaupun algoritma ini memenuhi persyaratan mutual exclusion, algoritma ini belum memenuhi persyaratan bounded waiting. Nah, untuk memenuhi persyaratan critical section, instruksi test and set untuk contoh berikut yang akan memenuhi. Dari contoh berikut, dapat dilihat bahwa kedua variabel tersebut diinisialisasikan menjadi false untuk membuktikan bahwa persyaratan mutual exclusion terpenuhi. Proses PI dapat memasuki critical section-nya jika waiting I sama dengan false atau Q sama dengan false. Nilai Q menjadi false jika test and set dieksekusi proses pertama yang mengeksekusi test and set akan menemukan Q sama dengan false. Sehingga proses lain harus menunggu. Variabel waiting I menjadi false hanya jika proses lain meninggalkan critical section-nya untuk menjaga persyaratan mutual exclusion terpenuhi. Hanya ada satu waiting I yang diset false. Untuk membuktikan persyaratan progres terpenuhi, kita lihat pembuktian untuk mutual exclusion. Sedangkan untuk membuktikan persyaratan bounded waiting terpenuhi, kita perhatikan bahwa ketika sebuah proses meninggalkan critical section-nya, proses tersebut melihat array of waiting dalam urutan siklus I plus 1, I plus 2, dan seterusnya sampai N-1, 0, dan seterusnya sampai dengan I-1. Proses pertama yang berada dalam intersection waiting J sama dengan true adalah proses selanjutnya yang akan memasuki critical section. Kemudian, semafor. Semafor adalah sistem sinyal yang digunakan untuk berkomunikasi secara visual dalam software. Dalam software, semafor adalah sebuah variabel bertipe integer yang selain saat inisialisasi hanya dapat diakses melalui dua operasi standar, yakni increment dan decrement. Semafor digunakan untuk menyelesaikan masalah sinkronisasi secara umum. Berdasarkan jenisnya, semafor hanya bisa memiliki nilai 1 atau 0, atau lebih sama dengan 0. Semafor memiliki dua jenis, yakni binary semafor dan counting semafor. Nah, untuk binary semafor adalah semafor yang hanya memiliki nilai 1 atau 0, atau sering disebut juga sebagai semafor primitif. Untuk counting semafor, yakni semafor yang memiliki nilai 0, 1, serta integer lainnya. Banyak sistem operasi tidak secara langsung mengimplementasikan semafor ini, tetapi dengan memanfaatkan binary semafor. Fungsi semafor ada 3. Pertama, mutual exclusion, yakni sesuai dengan prinsip mutual exclusion, jika suatu thread sedang berjalan dalam critical section-nya, thread lain harus menunggu thread tersebut keluar dari critical section-nya sebelum dapat memasuki critical section-nya sendiri. Kedua, resource controller. Semafor ini menyimpan banyaknya resource yang tersedia. Saat thread ingin memakai resource, ia akan memanggil fungsi kunci. Jika resource masih tersedia, thread bisa langsung menggunakannya. Sebaliknya, jika semua resource sedang dipakai, thread tersebut harus menunggu. Setelah resource selesai dipakai, thread akan memanggil fungsi buka sehingga resource yang bebas bertambah ketika sinkronisasi antar proses. Ada kalanya suatu thread memerlukan proses resource yang dihasilkan oleh thread lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu mekanisme untuk mengatur urutan eksekusi thread. Mekanisme ini dilakukan dengan memanfaatkan semafor.
Monitor. Monitor adalah salah satu tipe data abstrak yang dapat mengatur aktivitas serta penggunaan resource oleh beberapa thread. Ide monitor pertama kali diperkenalkan oleh C.A.R. Hoare dan Per Brinch Hansen pada awal 1970-an. Monitor terdiri atas data-data private dengan fungsi-fungsi publik yang dapat mengakses data-data tersebut. Metode-metode dalam suatu monitor sudah dirancang sedemikian rupa agar hanya ada satu buah metode yang dapat bekerja pada suatu saat. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar semua operasi dalam monitor bersifat mutual exclusion. Monitor Java. Untuk monitor Java mendukung dua jenis sinkronisasi, yakni mutual exclusion dan cooperation. Untuk mutual exclusion, yakni seperti pada monitor biasa, monitor mengatur thread yang berbagi resource agar dapat bekerja sendiri-sendiri dengan baik tanpa adanya saling menunggu. Pada umumnya, pengaturan ini ditujukan untuk thread yang saling berbagi resource, sehingga thread yang tidak berbagi resource dapat dibiarkan bekerja sendiri. Akan tetapi, JVM thread dengan prioritas lebih tinggi akan mendominasi thread dengan prioritas rendah, sehingga CPU dapat dimonopoli oleh thread dengan prioritas tinggi, dan thread dengan prioritas rendah tidak dapat mendapatkan CPU time. Kedua, cooperation. Cooperation berarti membantu beberapa thread untuk bekerja sama mencapai tujuannya. Cooperation berperan utama ketika suatu thread menginginkan resource dalam keadaan tertentu dan thread lain bertanggung jawab untuk membuat resource tersebut menjadi seperti yang diinginkan oleh thread pertama. Dalam JVM, semua objek dan kelas diasosiasikan dengan monitor, atau objek monitor dan kelas monitor. Baik, itu saja penjelasan singkat saya mengenai materi proses dan sinkronisasi. Terima kasih.